Selamat baku dapa di acara GKM Menyapa. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, tiap-tiap pagi kami boleh mendapatkan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan sendiri memberkati ketika firman Tuhan dibacakan dan direnungkan. Semua ini boleh menjadi berkat dalam hidup untuk memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 3 sampai 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Saudara-saudara, perdebatan para murid Tuhan Yesus tentang siapakah yang terbesar menjadi diskusi yang sangat sengit. Pemikiran itu muncul karena kegelisahan dari para murid Tuhan mengenai kelangsungan misi kerajaan Allah andai kata Yesus harus mati di Yerusalem. Siapa yang akan melanjutkan itu? Sebab itu mereka mencoba mencari jalan keluar pengganti dari guru mereka. Tuhan Yesus sama sekali tidak marah karena ia memaklumi pikiran dari murid-murid Tuhan. Maka Yesus mengambil anak kecil sebagai jawaban atas perdebatan mereka. Dengan contoh anak kecil yang ingin memperlihatkan bahwa menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah tidak mudah atau tidak gampang. Saudara-saudara, ada beberapa syarat utama yang harus dipenuhi menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah. Yang pertama, pertobatan sejati. Pertobatan sejati menunjukkan perubahan pola hidup, pola pikir, pola perilaku dari manusia lama menjadi manusia baru. Yang kedua, kerendahan hati. Rendah hati berarti tidak mendahulukan ego diri, menjadi terkecil dan pelayan dalam kerajaan surga. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi martabat manusia sebagai gambar atau rupa Allah. Dalam masyarakat manapun, anak kecil sering diremehkan dan ditipu karena kepolosannya. Mereka hanya menjadi objek manipulasi orang dewasa. Karena itu, Yesus mengecam mereka yang berupaya menghasut dan menanamkan nilai-nilai kejahatan dalam pola pikir anak kecil. Saudara-saudara, kita sebagai orang dewasa jangan memperlakukan hal-hal seperti itu kepada anak-anak. Walaupun anak-anak belum memahami banyak tentang baik dan buruknya kehidupan, setidaknya mereka adalah ciptaan Allah yang mulia. Hidup dalam kerajaan Allah tidak berbicara tentang kekuasaan, melainkan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Artinya, saudara-saudara, hidup mempercayai janji-janji Allah dan menyadarkan diri sepenuhnya dalam pemeliharaannya. Sebagai warga kerajaan Allah, sudahkah kita berpadanan dengan kehendaknya? Jika belum, akuilah
di hadapan Tuhan dan kita berubah di hadapan Tuhan. Anak kecil dan kerajaan Allah tidak dapat dipisahkan. Kalau kita mau menjadi besar dalam kerajaan Allah, kita belajar seperti anak kecil ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk ajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah dari sisi contoh anak kecil. Sehingga ini membuat kepada kami sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, hidup rendah hati, dan hidup mengakui ciptaan Allah yang mulia. Anak kecil ini bukan tidak berarti, tapi di mata Tuhan mereka itu sangat berarti untuk memperkenalkan kerajaan Allah kepada dunia saat ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.